Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Aulia, mahasiswa UINSU, jurusan PGMI semester 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi dalam lembaga pendidikan. Motivasi dalam konteks lembaga pendidikan dapat diartikan sebagai dorongan atau semangat yang menggerakkan individu dalam lembaga tersebut, baik siswa, guru maupun staf, untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kinerja yang optimal. Motivasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses belajar mengajar, karena dengan adanya motivasi, individu akan lebih bersemangat, fokus, dan gigih dalam mencapai tujuannya. Nah, motivasi ini sangat penting. Yang pertama, untuk meningkatkan kinerja, individu yang termotivasi cenderung akan lebih produktif dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, untuk meningkatkan kepuasan. Nah, motivasi yang tinggi dapat meningkatkan kepuasan kerja dan belajar sehingga mencapai lingkungan yang lebih positif. Yang selanjutnya, untuk meningkatkan kreativitas. Motivasi ini dapat memicu pemikiran yang lebih kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Individu yang termotivasi akan lebih cenderung mampu menghadapi tantangan dan menemukan solusi atas suatu masalahnya itu. Kemudian motivasi sendiri memiliki 3 teori utama. Yang pertama, teori X dan Y. Nah, teori ini dikembangkan oleh Doug McGregor pada tahun 1960 yang menjelaskan motivasi manusia. Teori ini mengembangkan pemikiran perusahaan menjadi 2 kubu atau lembaga menjadi 2 kubu, yaitu teori X dan Y. Yang dimana teori X itu berasumsi bahwa karyawan tidak ingin bekerja, tidak memiliki ambisi, dan hanya bekerja untuk mendapatkan gaji. Teori ini menyatakan bahwa karyawan perlu dikontrol secara ketat. Sedangkan teori Y-nya berasumsi bahwa karyawan ingin bekerja, ingin bertanggung jawab, dan tidak membutuhkan banyak pengawasan. Teori ini menyatakan bahwa karyawan harus dipercaya dan diberdayakan. Jika di teori X, karyawan harus dikontrol secara ketat, dan sedangkan di teori Y itu karyawan diberikan kepercayaan secara bebas. Nah, teori X berasumsi bahwa karyawan tidak memiliki ambisi dan hanya bekerja untuk mendapatkan gaji. Teori ini menyatakan teori X cocok diterapkan pada pekerjaan yang sifatnya membosankan atau sama setiap harinya. Sedangkan untuk teori Y ditujukan untuk mendorong manajemen untuk lebih mendukung karyawannya. Yang kemudian teori yang kedua, teori motivasi klasik. Teori ini dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor. Nah, dalam teori ini, karyawan akan bekerja jika mereka giat mendapatkan imbalan. Jika mereka giat, mereka akan mendapatkan imbalan yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka. Manajer akan menentukan cara mengerjakan tugas dan menggunakan sistem intensif untuk memotivasi para pekerja. Semakin banyak mereka berproduksi, semakin besar pula penghasilan mereka. Meskipun teori klasik ini mungkin benar dalam beberapa kasus, ada saatnya ketika karyawan menyadari bahwa mereka tidak berfungsi pada kapasitas penuh, mereka akan menjadi pekerja yang efisien. Dan teori terakhir adalah teori Abraham Maslow. Nah, dalam teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun secara hierarki, dengan kebutuhan fisiologis sebagai tingkat paling rendah dan kebutuhan akualitasi diri sebagai tingkat tertinggi. Nah, dalam teori Abraham Maslow ini menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi dalam teori Abraham Maslow ini motivasi yang paling pertama itu harus di yang paling rendah dulu gitu, baru dia lanjut ke motivasi yang paling tinggi. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.